rahimakumullah, nasihat untuk diri anak dan kita adalah yang menyuruh kita untuk mencontoh Rasulullah, untuk mencontoh baginda Rasulullah, mengikuti gerak-gerik beliau, bukan kiai, bukan ustaz, bukan habaib, bukan ulama, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah langsung yang menyuruh kita untuk mengikuti Rasulullah. Allah pemilik alam semesta ini, Allah yang memiliki langit dan bumi, Allah yang memiliki surga dan neraka, menyuruh kita untuk mencontoh, mengikuti baginda Rasulullah. Tapi maaf ikhwan rahimakumullah, sekali lagi nasihat ini untuk diri Al-Faqih sendiri dan kita semua. Berapa banyak daripada sunnah-sunnah Rasul yang kita tahu, tapi subhanallah kita pun tidak melakukan, ataupun melakukan tapi dengan tidak sungguh-sungguh. Padahal Allah sudah menjelaskan, dan ini ayat mungkin hampir setiap hari kita dengar. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah telah menjelaskan dengan benar syarat untuk mendapatkan kecintaan dari Allah tidak ada dan tidak bukan kecuali bittiba'ir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan rahimakumullah, tadi Al-Faqih sempat sedikit merenung tentang apa yang anak alami hari ini. Tadi anak sore keluar bersama waladi menghadiri maulid dari Borak Ngancap ke-13. Dengan anak yakin anak hadir insya Allah karena cinta kepada Nabi. Tapi anak sempat berpikir sedikit, walaupun ini tidak terjadi, alhamdulillah. Kalau ada seorang di antara kita sama mengalami yang seperti yang anak lakukan, diguyur hujan, pergi maulid arba'in di seberang sana seberang sini, kampung sana kampung sini, dia tahan menghadiri maulid itu dengan katanya cinta kepada Nabi, tapi dia meninggalkan sunnah Nabi. Tidak ada sedikit pun penyesalan pada dirinya. Ini perlu dipertanyakan keluarga kita, ikhwan rahimakumullah. Hujan kita sanggup, tapi berapa banyak kita tentang sunnah-sunnah Rasulullah begitu tidak lakukan. Yang hadir tiap malam, tiap sore, mungkin petang dan pagi pun juga ada maulid. Berapa banyak di antara kita tahu tentang Rasul menyuruh kita untuk sholat qobliyah, ba'diyah, tapi kita tidak melakukannya. Berapa banyak di antara kita tahu tentang fadilah sholat duha, tapi kita pun tidak melakukannya. Berapa banyak di antara kita tahu di dalam sholat itu Rasul sudah mencontohkan, sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu seperti bagaimana aku sholat. Kita tahu kalau Rasulullah sholat pakai doa iftitah. Tapi berapa banyak kita terlebih di saat sholat sunnah meninggalkan itu semua sunnah Rasulullah. Aneh, kadang-kadang kita buru-buru untuk sholat sunnah, bahkan tinggalkan sholat sunnah pengen ngejar maulid. Kita pengen ngejar maulid, kita tahu yang bakal kita dapatkan penekanan, pengarahan dari ulama asatidz untuk ikuti Rasulullah. Tapi saat ini kita dihadapkan untuk ikuti Rasulullah, kita tinggalkan. Ini yang ada pada diri kita, ikhwan rahimakumullah. Kita tahu tentang sunnah Nabi, siwak, tapi berapa banyak masih tetap kita tidak mengantongi siwak, tidak menggunakan siwak, padahal itu sunnah yang luar biasa, yang menggembirakan hati Rasulullah SAW. Nah di sini ikhwan rahimakumullah, kalau ada di antara kita yang sudah masya Allah bertahun-tahun hadir maulid, atau mungkin dia menghisab menghitung hari ini dari awal maulid sampai tanggal 17 sudah mungkin 50 majelis maulid anak hadirin, silahkan antum bangga, silahkan antum bersyukur. Tapi tanyakan pada diri kita masing-masing, ketika satu sunnah Rasulullah kita lepaskan, ada tak sedikit merasa penyesalan pada diri kita? Berapa banyak orang soleh ikhwan rahimakumullah dikarenakan kesibukan yang luar biasa, bukan disengaja, sampai dia lupa untuk melakukan sholat duha sampai asar jadi beban pikirannya. Sholat duha sunnah, tapi menjadi beban seakan-akan dia lupa sholat subuh tadi pagi. Berapa banyak orang-orang yang soleh dan rajin untuk menjalankan sunnah qobliyah. Biasa sebelum sholat subuh dia 2 rakaat sunat baca dilakukan. Kebetulan hari itu dikarenakan hujan atau dingin barangkali dia datang terlambat masuk masjid, orang sudah koma, sampai siang jadi penyesalannya. Dan berapa banyak orang-orang soleh yang mereka bukan meninggalkan sholat berjamaah, tapi hanya terlambat takbiratul ihram bersama imam. Bukan terlambat serakaat ikhwan, terlambat takbiratul ihram sama imam, nyeselnya luar biasa. Kenapa? Karena mereka tahu itu sunnah Rasulullah. Karena mereka tahu kalau mereka melakukan apa yang dilakukan oleh Rasul akan menggembirakan hati Rasulullah. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, usi bi nafsi wa iyyakum. Yuk kita berlomba-lomba untuk menyenangkan hati Rasulullah.